Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, dalam teks firman Tuhan hari ini berbicara tentang kasih yang menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kasih adalah yang utama dari yang terutama. Sebab hukum yang Yesus berikan kepada kita manusia adalah hukum kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Nah, kasih harus menjadi pondasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengapa? Karena kasih mampu menggenapi segala hukum Taurat dalam ayat yang ke-8. Karena ada kasih Yesus yang mampu menggenapi hukum Taurat di dalam perjanjian lama. Nah, hukum Taurat yang Allah berikan kepada bangsa Israel adalah supaya bangsa Israel mengasihi Allah dan juga sesama. Nah, tema kita pada hari ini ialah kegenapan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam KBBI, kata kegenapan ini dari kata genap, artinya ialah penuh, utuh, tidak kurang, dan lengkap. Nah, kata utuh berarti menjadi satu. Berarti semua hukum Taurat yang ada di dalam hukum Taurat di dalam perjanjian lama ialah menjadi satu di dalam kasih. Nah, sedangkan kasih itu terbagi menjadi dua, yakni kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Jadi, ke-10 perintah Allah dalam hukum Taurat dijadikan satu dan menjadi utuh di dalam kasih. Nah, poin yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kasih kepada Allah, yaitu kasih secara vertikal. Nah, mengapa kita harus mengasihi Allah? Dalam ayat yang ke-10 mengatakan bahwa kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama. Ini mengajarkan kita agar kita memiliki kasih Allah itu sendiri. Nah, Allah yang adalah kasih, tentunya kita sebagai ciptaan, kita pun seharusnya demikian. Dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 ini, suatu perintah untuk dilakukan. Mengasihi bukan dengan terpaksa, melainkan dengan segenap hatimu, jiwamu, bahkan akal budimu. Dalam KBBI tadi sudah dijelaskan bahwa kegenapan itu ialah utuh. Jadi kasih itu utuh di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 dan ayat yang ke-8 membuktikan kepada kita bahwasannya apabila kita memiliki kasih, maka kita mengenal Allah. Poin yang kedua yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kasih kepada sesama manusia, kasih yang horizontal. Kasih kepada sesama manusia merupakan hukum yang kedua dari hukum Yesus Kristus, yaitu ialah hukum kasih itu sendiri. Kasih kepada sesama merupakan sebuah cara Yesus menerapkan kasih itu. Nah, selama di dunia Yesus adalah manusia, kita diajarkan untuk saling mengasihi akan sesama. Penerapan kasih Yesus telah dibuktikan dalam karyanya kepada orang-orang yang disembuhkannya, bahkan kepada orang-orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Ia tidak ada sedikit pun untuk menjatuhkan mereka atau mempermalukan mereka, tetapi sebaliknya Yesuslah yang dicobai oleh mereka. Nah, mengapa Yesus mampu bertahan? Karena kasih itu ada di dalam dirinya. Kasih akan sesama manusia, itulah kasih yang telah dibuktikan. Maka daripada itu Bapak Ibu, kasih itu adalah poin yang utama dalam kehidupan kita, menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.